Puji Tuhan, salam bahagia di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali jumpa di bawah kaki Tuhan lewat ibadah sederhana ini, yaitu Paulus Rachel Ministry. Satu channel yang berbahagia, berkat dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terpujikan namamu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu tetap menyertai hidup kami. Kami ada di bawah kaki-Mu saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena rahmat dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memanggil kami, ada maksud tertentu dalam berita firman saat ini. Karena itu Tuhan, Roh Kudus kami dambakan. Semua diberkati baik hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah bibir Allah maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan, yang mengimaninya, dan yang akan melakukannya. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kembali anugerah Tuhan menyertai kita dan mempertemukan kita dalam channel yang berbahagia ini. Beberapa waktu yang lalu Indonesia diberkati oleh Tuhan dengan kemerdekaan yang ke-77 tahun, dan bersama-sama bangsa Indonesia dimanapun berada merayakan dengan penuh sukacita. Itulah keberadaan apa yang terjadi di tanah air kita di Indonesia ini. Nah, hari ini kita bicara soal firman Allah dalam Ibrani 11 ayat 16 tentang tanah air yang sesungguhnya. Ayat itu mengatakan, Ibrani 11 ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan ayat ini satu pertanyaan, apakah kita ini seperti menganut dui warga negara? Atau kita ini jadi warga negara kita yang mana? Bahkan kalau sudah mati, lalu di mana kewarganegaraan kita ini? Nah, inilah tiga hal yang perlu kita renungkan berkenan dengan renungan malam hari ini dalam Ibrani 11 ayat 16. Memang harus kita akui, kita ini bukan manusia super, tapi ada batasnya. Harus kita akui, tempat yang kita pijak ini tidak kekal sifatnya. Artinya memang kita telah dimerdekakan oleh Kristus di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, tapi hanya sementara. Galatia pasal 5 ayat 1 Paulus mengatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tapi kemerdekaan itu hanya sebatas umur kita. Masa hidup kita, Paulus mengatakan, pemazmur mengatakan pasal 90, umur manusia itu 70 tahun. Lebih dari itu penderitaan. Nah, tanah air kita sekarang ini tidak seperti tanah air waktu-waktu dahulu.
Tapi dikatakan tanah air kita ini penuh dengan onak dan duri. Tidak ada damai, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan. Gambaran kemerdekaan sejati kita ini sudah lepas dari dunia ini. Kalau masih ada dalam dunia ini, masih terikat dengan dunia ini, kita mengalami hari ke hari. Walaupun katakan merdeka, tapi penderitaan tetap ada. Karena sepanjang kaki kita menginjak bumi ini, sepanjang itu bola penjajah, iblis, setan, itu tetap menguasai pikiran, hati, jiwa, roh manusia. Dimanapun ada, sampai kapanpun. Tetapi saat ini, saya akan beri satu gambaran. Gambaran tanah air kita yang sesungguhnya. Yang digambarkan oleh Yohanes dalam suratan Wahyu. Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 5. Dengar firman Allah. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan ditulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini kota yang sesungguhnya. Yang penuh dengan kemerdekaan. Yang akan kita tempati di sana. Tanda kutip seberang. Itulah surga. Karena itu, semasa kita ada di bumi, ada kesempatan untuk hidup, memperjuangkan kemerdekaan kekekalan ini. Mari langkah kehidupan kita ini, kita menjaga betul-betul. Jaga dengan waspada. Pelihara dengan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan. Bertakwa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu saya berikan 5 prinsip. Untuk menjangkau negara yang sesungguhnya. Yang pertama, kita harus membangun hidup yang lebih baik. Yaitu melakukan kehendak Allah. Yang kedua, kita harus membangun kehidupan doa yang lebih baik. Ada doa pagi, ada doa fajar, ada doa semalam suntuk, ada doa pribadi, ada doa bersama, ada doa syafaat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus membangun iman yang lebih baik. Jangan separuh-separuh berimankan Yesus Kristus. Sepenuhnya iman. Apapun yang terjadi dalam hidup sehari-hari, pegang teguh iman itu. Jangan sampai goyah, jangan sampai luntur, sehingga kita tinggalkan Tuhan. Yang keempat, kita harus membangun hidup intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, intim dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Karena ini penting sekali intim dengan Tuhan.
Kalau Tuhan di dalam diri kita, kita dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam diri kita, maka sungguhnya surgawi ada dalam kehidupan kita ini. Yang kelima, kita harus membangun hidup dalam roh. Karena kita hidup dalam kedagingan, itu malapetaka akan terjadi. Tapi kalau kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, maka kita akan mengalami ketenangan, mengalami damai, mengalami sejahtera, mengalami kenyamanan, mengalami berkat, mengalami kekuatan. Hidup di dalam roh. Tapi kalau kita hidup dalam kedagingan, malapetaka terjadi. Karena itu dengan 5 prinsip itu kita lakukan, kita laksanakan, maka kita percaya bahwa tanah air yang sesungguhnya, walaupun belum nampak dengan mata jasmani, satu kali kelak akan kita melihat ketemu di sana. Tanah air yang sesungguhnya sepenuhnya akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 tadi, gambaran yang sesungguhnya. Karena itu saat ini Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita bertakwa dengan tulus, bertakwa dengan sungguh-sungguh, bertakwa dengan ikhlas, bertakwa dengan segenap kehidupan kita ini. Dan Tuhan akan nyatakan berkat yang luar biasa. Itulah tanah air yang sesungguhnya. Kiranya dengan firman saat ini Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan dikuatkan. Dan salam merdeka untuk bangsa Indonesia bagi Bapak Saudara dimanapun kau berada. Amin. Terima kasih Bapak, malam hari ini firman-Mu yang indah, yang memberikan kemerdekaan. Namun kemerdekaan sesungguhnya kami belum dilihat saat ini. Tapi kami kejar, kami akan jangkau dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya tanah air yang sesungguhnya menjadi bagian orang percaya sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berhenti, Roh Kudus akan selalu menyempurnakan firman-Mu. Ya, tiap-tiap pribadi dilawati saat ini, diteguhkan, dikuatkan, segarkan, dibimbing, diberikan petunjuk, dan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.